Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saskudartullah dari kelas 4 IF. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah compute service menggunakan layanan EC2 dari AWS. Saya akan membuat sebuah instance lalu membuat sebuah web statis yang dimana web statis tersebut akan saya jalankan di instance EC2 yang telah saya buat tersebut. Dan untuk mengecek keberhasilannya nanti saya akan mengakses web tersebut di web browser. Nah, apa sih EC2 itu? Jadi EC2 adalah sebuah layanan dari AWS atau Amazon Web Service ya, yang dimana layanan ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan server virtual eh, yang disebut instance tanpa perlu mengelola perangkat keras fisik secara fisik. Jadi si pengguna bisa menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhannya. Pertama-tama login dulu ya ke AWS-nya Amazon yang telah ke akun Amazon yang telah dibuat. Lalu nanti di dashboardnya cari layanan EC2. Lalu nanti akan diarahkan ke konsol atau dashboard EC2 di sini. Nah, untuk membuat sebuah instance, langsung saja klik di launch instance di sini. Pertama saya akan memberi nama dulu instance tersebut. Contohnya saya akan beri nama instance EC2 web statis. Selesai, lalu dipilih aplikasi atau OS image yang akan dijalankan di instance yang akan dibuat. Di sini karena saya memakai akun yang free trial, jadi saya akan memilih yang free tier eligible dan Amazon Linux. Ini untuk yang free tier itu ada banyak, jadi dipilih sesuai kebutuhannya aja. Untuk arsitektur dan di sininya ini saya akan di set default. Selanjutnya di instance type itu saya akan menggunakan yang free tier eligible juga. Ini tipenya untuk saya akan memilih T3 Micro dengan spesifikasi sebagai berikut, dan di sini juga telah ditulis ya berapa yang harus Anda bayar gitu jika memakai spesifikasi atau tipe instan tersebut. Ini keeper loginnya ini digunakan untuk jika ingin nge-SSH ke si instan atau server yang akan dibuat nanti. Jika belum mempunyainya bisa dibuat dulu di sini, lalu dimasukkan namanya apa, nanti akan terdownload, dan itu jangan hilang ya karena itu sebagai akses ke SS untuk nge-SSH ke instannya. Karena saya sudah ada, jadi saya akan memakai yang sudah ada. Untuk network settingnya itu saya akan ngecentang sebelah sini agar nanti dari luar bisa ngeakses. Misalnya saya akan membuat sebuah web lalu di hosting di sini. Nah, jadi si web browser atau si IP saya itu bisa ngeakses gitu ke instan ini. Bisa HTTP, bisa HTTPS, saya hanya HTTP saja untuk sebagai contoh. Tapi jika Anda ingin disesuaikan lagi. Untuk penyimpanannya juga ini bisa menyesuaikan karena defaultnya 8 dan tidak bisa dikurangi dari 7 ke bawah, jadi saya akan memakai defaultnya saja. Selesai, kita tunggu sebentar. Nah, untuk connect-nya bisa langsung di sini, klik di connect to instance. Maka akan langsung masuk ke konsol
si instan tersebut bisa dipilih mau di connect-nya via SSH atau dari AWS-nya, dari web AWS-nya juga ini bisa. Untuk saya sendiri akan eh, mengkoneksikannya langsung dari web AWS-nya langsung. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah ada begini berarti ini sudah terhubung ya dengan instance atau server tersebut. Lalu saya akan membuat sebuah web statis yang akan eh, istilahnya di hosting lah di instance yang telah saya buat. Nah, bagaimana caranya agar bisa eh, support untuk web server? Baik, sini saya akan jelaskannya. Eh, pertama untuk kita harus menginstal eh, web servernya. Untuk saya sendiri itu menggunakan web server Apache. Eh, saya akan update dulu sistem si Linux-nya. Oh, baik, sistem sudah diupdate. Nah, sekarang install si web server. Untuk command-nya karena saya menggunakan web server Apache. Jadi untuk command-nya itu seperti ini. Nah, ini sedang proses menginstalasi. Lalu nyalakan service web server tersebut dengan command seperti ini. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, agar nanti bisa otomatis berjalan saat nge-reboot si instance atau si servernya, bisa menggunakan command seperti ini. Nah, ini sudah ya. Lalu saya akan membuat file file berisi web yang saya akan buat. Jadi untuk penyimpanan di mana si HTML atau eh, tipe tipe file yang akan diakses di webnya itu di sini. Nah, nanti untuk menyimpan kalau semisal saya kan akan membuat web ya. Jadi nanti si index.html-nya saya akan simpan di eh, directory ini nih. Nah, karena untuk membuat apa? Bukan membuat, tapi untuk ngoding ngoding di sini akan agak sedikit sulit. Jadi bisa menggunakan Visual Studio Code yang ada di laptop pribadi saya. Karena saya sudah menyiapkannya eh, sebuah sebuah web sebuah web yang akan saya jalankan di instan ini. Jadi saya
tinggal memasukkan codingan ini saja ke indeks HTML yang akan saya buat di sini. Untuk codingannya saya dibuat sesuai instruksi di sini ya. Saya akan buat seperti ini. Sudah buat ya, bukan akan. Jadi saya tinggal kopikan saja. Nah, untuk membuat filenya menggunakan nano. Jadi sudo nano index. Nah, ini ada di dalam nano ya. Saya akan kopikan saja yang semua telah saya buat di sini ke dalam sini. Nah, jika sudah selesai untuk save-nya itu Ctrl O, Enter, lalu exit Ctrl X. Kita cek dulu. Nah, sudah ada ya index.html. Ini kalau kita akan nge-restart Apache ini apa? Tidak selalu harus restart Apache ya, tapi agar berhasil gitu, agar apa? Sistem. Nah, agar nge-refresh si Apache web servernya gitu. Jadi di restart saja si Apache-nya saja ya. Nah, lalu setelah ini untuk mengaksesnya gimana? Nah, untuk mengaksesnya kita ke dashboardnya ya, ke instance-nya. Ke sini lalu ke open address. Ini klik yang telah dibuat tadi ya. Yang telah dibuat tadi lalu ke open address. Oh iya, jangan lupa ini di depannya HTTP bukan HTTPS karena tadi tidak di checklist, tidak dicentang untuk HTTPS-nya. Seharusnya akan sedikit lama ya. Nah, ini continue aja ke HTTP site. Nah, sudah selesai ya. Untuk menambahkan fotonya ini bisa ngupload via FTP atau juga via command juga bisa ya. Via command dari terminal. Jadi kayak langsung saya akan saya contohkan ya untuk mengupload file untuk fotonya. Dan pastikan di HTML-nya itu ada buat foto ya. Nah, ini nih. Untuk namanya itu harus image. Kalau saya penamanya source-nya image.jpg. Jadi saya akan mengupload file gambar untuk mengisi foto ini, dan karena di setting di HTML-nya sudah image.jpg, jadi saya akan mengupload image.jpg. Atau kita cari aja ya di Google.
image.jpg. Oh, sudah ada, tapi kita akan replace saja ya. Nah, gimana cara ngupload gambar tersebut yang ada di file lokal atau file di komputer ke yang ke di servernya ini? Itu dengan cara buka terminal. Lalu gunakan command seperti ini, scp cvi kutip. Nah, ini kutip ini untuk lokasi di mana Anda menyimpan key pair tadi ya, untuk mengakses ke si server atau instance yang telah dibuat. Untuk saya sendiri ada di dokumen dan ec/fm. Lalu nama dan directory si gambar yang akan diupload. Jadi saya nyimpan di download dan namanya image.jpg. Lalu si instannya ya. Nah, ini nih. Atau bisa di sini connect. Nah, ini nih. Ambil segini. Lalu akan diupload ke ini untuk di servernya ya, ke home. Lalu aja 2 user. Yes. Nah, sudah. Jadi ini itu command untuk nguploadnya ya. Ini di si keypairnya, ini si filenya, lalu ini si IP untuk ngakses ke EC2 instance yang telah dibuat tadi ya. Untuk nguploadnya akan otomatis ke upload ke sini, ke directory yang ini di instance yang telah dibuat tadi. Jadi harus memindahkannya dulu ke var www html. Nah, di sini. Langsung saja untuk memindahkannya di pakai command move. Tadi itu di home ec2 user, lalu image jpg. Nah, ini dipindahkan ke var www var www html. Sini kita ls apakah sudah ada, dan sudah ada ya, image.jpg. Kita refresh si halaman website yang telah dibuat tadi dan hasilnya telah selesai. Ya, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.